Halo dulur dan kawan-kawan, kembali lagi di program Muda Berkelana. Jadi bagi yang belum tahu, untuk program ini sendiri saya mulai karena ketertarikan saya dengan dunia pendakian mulai meningkat akhir-akhir ini. Ya bisa dikatakan FOMO lah, hehehe. Ya hitung-hitung daripada kesana kemari tanpa ada tujuan yang jelas, ya mending saya dokumentasikan aja sekalian. Ya supaya channel ini bisa aktif kembali seperti sebelumnya. So, selamat menikmati, semoga kalian enjoy ya nontonnya. Hehehe. Untuk pendakian kali ini sebetulnya sangat spesial karena saya dan teman-teman saya bisa mewujudkan keinginan untuk mencapai Gunung Rinjani. Salah satu gunung primadona yang gak cuma di Indonesia, tapi sudah kelas internasional. Wah, bakal seseru apa tuh perjalanannya nanti? Yuk kita mulai. Nah, untuk perjalanan kali ini agak berbeda ya dari perjalanan-perjalanan sebelumnya, dikarenakan biasanya saya kalau mau melakukan pendakian itu diawali dengan berkendara sepeda motor menuju ke tempat pendakian tersebut. Namun, karena jarak saya dengan Gunung Rinjani yang teramat jauh, perjalanan kali ini ditempuh dengan berbagai metode transportasi, mulai dari kereta, terus ojek online, habis itu disambung dengan kapal laut, dan seterusnya. Oke, sekarang 19.28 kita sedang menunggu kereta api. Karena kita nggak akan langsung pergi ke Lombok pakai ini ya, pakai kereta api. Kita akan menuju ke Surabaya. Setelah itu kita ke Pelabuhan Perak. Baru setelah itu naik kapal menuju Lombok. Dan kita sedang menunggu kereta api. Harusnya 4 menit lagi. Jadwalnya 19.32, sekarang udah 19.32, sekarang 19.28. Nah, untuk kereta yang saya gunakan saat ini adalah kereta lokal dari Kediri menuju ke Surabaya yang ditempuh dengan waktu sekitar 3 jam 30 menit dengan biaya 15.000 saja. Murah banget ya. Nah, setelah sampai di stasiun Wonokromo, saya berkoordinasi dengan teman saya yang ada di Surabaya. Dikarenakan ada gap yang lumayan lama dari jadwal kedatangan kereta ke jadwal keberangkatan kapal, yaitu sekitar 12 jam. Jadi saya memutuskan untuk menginap dan beristirahat di rumah teman saya. Hehehe, lumayan, dapat tempat tinggal gratis. Hehe. Oke, sekarang kita sudah sampai di stasiun Wonokromo. Tujuan sebetulnya adalah stasiun di Surabaya Kota. Cuman karena kita ada temen yang bisa ditempatin buat tidur, jadi kita pindah haluan ke stasiun Wonokromo. Ini sedang menunggu driver. Di perjalanan menuju rumah teman saya, Bapak driver ojolnya menanyakan banyak hal kepada saya. Karena katanya beliau dulu juga pernah hidup di Lombok dan juga pernah mendaki Gunung Rinjani. Wah, lumayan nih. Bisa menambah pengetahuan saya untuk bisa lebih prepare. Tapi terbayarkan, sumpah terbayarkan. Iya, Pak. Oke, sekarang jam 00.03 sampai di rumah teman, kita numpang tidur di sini sebelum esok pagi kita lanjut berangkat ke Pelabuhan Perak, karena di sanalah kita akan mulai perjalanan menuju Lombok. Enggak deh, perjalanan tadi ya harusnya di stasiun ya. Ya bener. Mulai ini naik kapal maksudnya. Tadi sudah habis makan, numpang tidur, kasih makan. Deh. Pagi harinya, setelah berpamitan dengan kawan saya, kami pun melanjutkan perjalanan menggunakan ojek online
menuju ke Pelabuhan Perak. Ngomong-ngomong, mengapa ke Gunung Rinjani? Nah, sebetulnya ada keinginan dalam diri saya untuk mendapatkan Seven Summit Indonesia. Bismillah, dimulai dari Gunung Rinjani. Hehehe. Gunung Rinjani sendiri merupakan puncak tertinggi ketiga di jajaran Seven Summit Indonesia. Nah, bagi kamu yang belum tahu apa itu Seven Summit Indonesia, saya jelaskan. Seven Summit Indonesia adalah 7 puncak tertinggi di Indonesia yang mewakilkan pulau-pulau besar di Indonesia. Jadi, bukan 7 puncak tertinggi di Indonesia. Itulah yang sering disalahartikan oleh orang-orang. yang sungguh-sungguh tidak berpuasi kalau Indonesia diminta sebagai satu di antara negara yang dianggap bisa bergantung. Pada pukul 9:07, kami sampai di Pelabuhan Perak, Surabaya. Rencananya, di sini kami akan menggunakan kapal untuk menuju ke Pelabuhan Lembar yang ada di Pulau Lombok, tempat berdirinya Gunung Rinjani. Oke, sekarang kita sudah sampai di Pelabuhan Perak. Mau cari loketnya. Karena kita belum pernah kesini, belum ada yang pernah kesini, jadi belum tahu ya guys ya. Oh, tuh. Oh iya, sampai lupa mengenalkan siapa teman perjalanan saya kali ini. Untuk perjalanan kali ini, saya berangkat dari Kediri bersama dengan adik kandung saya. Musabab, kita memiliki hobi yang sama sekarang, yaitu mendaki gunung. BTW, hobi atau pelampiasan ya? Yang sakit hatinya kok yang disiksa kakinya. Ada. Setelah boarding dan mendapatkan tiket untuk tempat tidur di kapal nanti, kita tinggal menunggu untuk keberangkatan dari Pelabuhan Perak menuju ke Lombok. Ternyata lumayan banyak juga pendaki yang mau ke Rinjani melalui jalur laut. Ada beberapa dari Mapala, bahkan beberapa masih SMA. Wah, salut saya. Oke, ini sekarang posisi kita lagi di waiting room, menunggu. Sekarang jam 10:30, mulai masuk kapal 10:30. Kecepatan sejam, gila. Tenang. Senang ko din nakatawa. Ada, kita tunggu dulu sejam di sini. Baru nanti kita mulai naik ke kapal. Dan akhirnya setelah menunggu 1 jaman lebih, sekitar jam 11 lebih sedikit, kita diperbolehkan untuk masuk ke kapal. Oke. Jadi sekarang sudah sampai di dalam kapal. Ini kita ambil yang sleeper namanya kalau nggak salah. Kayak ada tempat buat tidurnya. Dan di sini tuh dingin. Tadi di luar panas, sekarang pas udah masuk dingin banget. Oke, sekarang kita mau coba naik ke atas. Penasaran nih, dapat di atas. Selama di kapal, saya banyak berjalan ke sana kemari untuk menelusuri tiap dek. Maklum, ini merupakan pengalaman pertama saya menaiki kapal laut untuk waktu yang cukup lama. Perjalanan menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Perak menuju ke Pelabuhan Lembar sendiri membutuhkan waktu sekitar 22-23 jam perjalanan. Wah, lumayan lama ya. Tapi di perjalanan yang sangat lama itu, kami disuguhkan dengan pemandangan yang sangat cantik. Saya pun memanfaatkan hal ini untuk iseng-iseng membuat sinematik ala-ala. Hehehe. Ya, cobalah dinikmati.
Luasnya lautan yang membiru bagai permadani tak bertepi, segera menyadarkan kita akan keterbatasan diri. Di hadapan gelombang yang bergemuruh dan kedalaman misterius, manusia hanyalah butiran pasir di pantai kehidupan. Keagungan alam ini mengajarkan kita untuk rendah hati, menundukkan kesombongan, dan mengganti arogansi dengan rasa syukur yang mendalam. Setiap embusan angin pantai adalah nafas kehidupan yang patut dihargai, membuat kita mensyukuri setiap momen keberadaan kita di dunia yang megah dan luas ini. Oke, jadi di kapal ini kalau malam tuh dingin banget aja. Ini enggak sampai pakai selimut di bagian bawah, gila. Udah malam sekarang jam 9 kurang lebih 24.2. Tadi itu dulu, besok pagi kita sudah sampai, harapannya sudah sampai di Pelabuhan Lembar di Lombok. Mantap. Fajar menyingsing di ufuk timur, mengubah kelam menjadi emas. Sembura jingga menari di permukaan samudera yang tenang, menciptakan lukisan alam yang tiada tara. Keindahan fajar di tengah lautan ini sungguh memukau, membuat hati tertegun penuh rasa kagum. Pagi buta, para nelayan telah siap berlayar, dengan perahu kecil menembus kabut. Mereka berjuang melawan ombak demi rezeki di lautan luas. Semangat baja terpancar dari wajah mereka, demi keluarga tercinta yang menanti di rumah sana. Setelah perjalanan 22 jam, kami pun bersandar di Pelabuhan Lembar. Tapi bersandar itu bukan bersandar padaku taruh di bahuku loh ya. Loh. Nah kok malah curhat. Maaf. Kembali lagi. Kami tiba di Pelabuhan Lembar pada pukul 10 WITA, alias jam 9 WIB. Dikarenakan ada perbedaan zona waktu antara rumah kami sendiri yang ada di Kediri dengan Pulau Lombok. Perbedaan waktu loh ya, bukan perbedaan perasaan. Alah, aku diterusin curhatnya. Oke, sekarang kita sudah sampai di Pelabuhan Lembar. Ini kita udah ditunggu sama di Trip karena kita telat. Harusnya jam 9, sekarang udah jam 10 lebih 16. Oke, mantap. Apa? Kan dari jam. Iya. Oke, mantap. Let's go. Setelah sampai di Pelabuhan Lembar, pihak Trip sudah siap sedia untuk menunggu kedatangan kami. Oh iya, untuk perjalanan dan pendakian selama di Lombok, saya menggunakan jasa Trip dari Shelter Garut. Mungkin masih asing di beberapa dari kamu, tapi untuk servisnya bisa dibilang sangat memuaskan. Karena di sini kita tidak hanya mendapatkan servis selama di pendakian saja, tapi juga diberi akses untuk beberapa wisata di Pulau Lombok. Untuk tujuan pertama kita hari ini adalah Desa Sade. Desa Sade sendiri mulai terkenal karena memiliki keunikannya tersendiri. Mulai dari rumah tradisionalnya yang terbuat dari anyaman bambu, tradisi kawin culik, produk budayanya, dan masih banyak lagi. Tapi dulu hanya wisatawan asing aja macam-macam. Kan harus pandai nenun dulu baru boleh nikah. Ya dari kecil langsung diajar umur 10 tahun dah mulai diajar menenun. Nah, karena kebanyakan 16, 17 umurnya, jadi tidak apa-apa mbak. Mungkin bila mencoba tidak apa-apa silakan. Biar nak kamu sasa. Ya silakan mbak, tidak apa-apa. Ya, mungkin situ mbak.
Ada kenangan di sini. Nah, apa-apa silakan, anggaplah di kamar. Ya, Nah, sampai keluar sampai aja. keluar sana. Itu ada benangnya. Pas ini dimasukin benangnya itu. Ya, digetak lagi. Ditekan aja, digetok. Ah. Mana masuknya? Pak, masuknya nggak ada. Tinggal apa saja. Ini disatukan dua cara diangkat sama Selain tadi satu. selain tadi. Nggak jago, maaf. Aris itu 3,5 udah yang dua, 350 udah. 200. Nanti kalau habis uangnya nggak bisa pulang. Uangnya banyak, makanya bisa ke sini. Kalau kapas ini yang dibuat benang. Ini kapas. Itu mas, 6 bungkus. 6 bungkus. Setelah puas menjelajahi dan berfoto di Desa Sade, kami melanjutkan perjalanan menuju ke sirkuit Mandalika. Sirkuit ini merupakan sirkuit berkelas internasional yang sudah pernah menjalankan event akbar sekelas MotoGP. Wah, keren ya. Tidak berlama-lama di sini, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Tanjung An dan juga Bukit Marese. Dikarenakan mereka bersebelahan, jadi bisa diakses sekaligus. Oke, setelah dari Mandalika kita lanjut ke Bukit apa namanya? Bukit Marese. Bukit Marese. Sekaligus ke Pantai An. Oh, Marese pak. Marese pak ya, bener pak ya. Bukit Marese. Gila, ada Ronaldo sih. Ronaldo. Pemandangan dari atas Bukit Marese ini sangat cantik sekali. Melebihi cantiknya omongan mantan yang bilang akan bersama hidup semati. Waduh duh. Setelah puas berfoto, kami pun beranjak melanjutkan perjalanan menuju ke base camp yang berada di Sembalun. Musabab, jalur yang akan kami tempuh besok untuk start pendakian berada di sana dan turun melalui jalur Torean, alias kami akan melakukan lintas jalur. Di perjalanan, bagai tersambar petir di siang bolong, pada tanggal 25 Juni 2025, kami dikejutkan dengan berita penutupan sementara akses menuju ke puncak Gunung Rinjani. Bagi beberapa dari kamu yang mengikuti perkembangan seputar pendakian, mungkin sudah tidak asing dengan berita turis dari Brazil yang terperosok jatuh ke dalam jurang di jalan menuju puncak Gunung Rinjani. Hal tersebut menyebabkan jalur satu-satunya menuju ke puncak ditutup sementara. Musabab digunakan untuk keperluan proses evakuasi dari tim SAR gabungan. Waduh, bagaimana ini? Sudah sejauh ini kami menempuh perjalanan. Apakah akan berakhir dengan kegagalan?